Pernah nggak kita berpikir, apa sih esensi cinta sejati itu? Nah, kali ini kita akan coba cari jawabannya dari salah satu novel klasik paling berpengaruh di Indonesia, karya seorang ulama besar, Buya Hamka. Dan percayalah, ini bukan sekedar cerita cinta biasa, tapi sebuah mahakarya yang pelajarannya, wah, relevan banget sampai sekarang. Oke, sebelum kita masuk lebih dalam, ada fakta yang menarik banget nih. Jadi di balik fiksi ini ternyata ada tragedi nyata. Kapal Van der Wijk itu beneran ada loh, dan memang tenggelam di tahun 1936. Cuma selang 2 tahun, Buya Hamka langsung menuliskan ceritanya. Kisah ini jadi begitu populer, sampai-sampai di tahun 60-an sempat bikin heboh dituduh plagiat oleh kelompok Lekra. Wah, bener-bener ya, ada drama di balik drama. Nah, ini dia alur pembahasan kita. Kita mulai dari kisah cinta seorang cendekiawan, lalu kita akan bahas konsep unik soal rasa kasihan, hubungan cinta dan Tuhan, gimana caranya bangkit dari patah hati, dan kita tutup dengan 4 pilar cinta abadi dari Buya Hamka. Oke, langsung aja kita mulai ya. Oke, bagian pertama. Penting banget untuk kita sadari kalau ini bukan sekedar novel cinta-cintaan biasa. Ini lebih dalam dari itu. Ini adalah sebuah pemikiran, sebuah perenungan tentang cinta dari seorang cendekiawan besar. Jadi, Buya Hamka itu nggak cuma bercerita, tapi beliau betul-betul mengajak kita mikir, apa sih sebetulnya makna cinta? Jadi, inti ceritanya itu soal kisah tragis antara Zainuddin dan Hayati. Nah, Zainuddin ini, dia kan pemuda berdarah campuran Minang Makassar, jadi dianggap orang luar gitu di tanah ibunya sendiri. Dia jatuh cinta sama Hayati, seorang gadis dari keluarga terpandang. Tapi ya gitu, sayangnya cinta mereka harus terbentur tembok adat dan status sosial yang kaku banget. Dan dari sinilah, dari kandasnya cinta mereka inilah, pelajaran-pelajaran hidup yang luar biasa itu muncul. Sekarang kita masuk ke salah satu ide paling jenius dari Buya Hamka di novel ini. Beliau menyoroti satu emosi yang, wah, ternyata bisa jadi pedang bermata dua dalam urusan cinta. Apa itu? Rasa kasihan. Ya, rasa kasihan. Menurut Hamka, emosi ini bisa jadi pintu masuk, tapi sekaligus bisa jadi pintu keluar dari sebuah hubungan. Gimana tuh maksudnya? Nah, ini dia penjelasannya. Di satu sisi, rasa kasihan itu bisa jadi pintu teraman buat masuk ke dalam cinta. Awalnya kan, Hayati itu kasihan bersimpati sama penderitaan Zainuddin, dan dari situ tumbuhlah rasa sayang. Tapi, nah ini tapinya, ketika cinta itu sudah berjalan, terus merosot lagi jadi sekedar rasa kasihan, misalnya Hayati cuma merasa kasihan saja sama nasib Zainuddin, disitulah cinta itu mulai mati. Udah bukan lagi hubungan yang tulus, tapi cuma jadi kayak beban kewajiban. Lanjut ke bagian berikutnya. Karena Buya Hamka ini seorang ulama, tentu saja beliau membawa kita ke dimensi yang lebih dalam lagi, lebih dari sekedar romansa biasa. Di sini, kita diajak untuk melihat cinta dalam kacamata iman, di mana Tuhan itu adalah sumber sekaligus penjaga dari perasaan cinta itu sendiri. Coba deh kita lihat doa Hayati ini. Dia merasakan cinta yang bergejolak, kuat banget. Tapi dia nggak lantas hanyut begitu saja. Justru dia langsung melaporkan perasaannya itu ke Tuhan. Dia memohon supaya cintanya ini nggak sampai melanggar aturan-aturan Tuhan. Ini kan pertarungan batin yang dahsyat banget ya, antara perasaan di hati dan keyakinan imannya. Dan pandangan ini diperkuat lagi sama jawaban Zainuddin. Buat dia, cinta itu bukan emosi liar yang nggak terkendali. Sama sekali bukan. Cinta itu adalah anugerah, sebuah nikmat langsung dari Tuhan. Dan karena ini nikmat, ya harus dijaga baik-baik. Kalau disia-siakan atau disalahgunakan, ya nikmat itu bisa aja diambil lagi sama yang memberi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang menurut saya paling praktis dan kena banget dari novel ini. Kita geser sedikit dari filsafat cinta ke sesuatu yang lebih nyata. Gimana sih caranya bangkit dari patah hati? Gimana caranya mengubah rasa hancur lebur itu menjadi sebuah kekuatan? Jadi, setelah Zainuddin itu benar-benar hancur karena ditolak Hayati, sahabatnya yang namanya Muluk datang dan kasih dia 2 pilihan. 2 jalan. Jalan pertama, ya jalan si pendendam. Kamu bisa balas dendam, fitnah, hancurkan hidup orang yang menyakitimu. Tapi itu bukan cinta, itu nafsu. Pilihan kedua, jalan si mulia. Kamu bangkit dari rasa sakit itu. Gunakan energi sakit hatimu buat jadi lebih baik. Buat buktiin ke dunia dan ke dia kalau kamu nggak hancur. Dan kita tahu kan jalan mana yang dipilih Zainuddin? Dia memilih jalan yang mulia. Dia nggak buang-buang waktu buat balas dendam. Dia pindah ke Jawa, kerja keras, sampai akhirnya jadi penulis yang sukses dan disegani. Luar biasa. Dia benar-benar mengubah lukanya menjadi kekuatan dan membuktikan nilainya pada semua orang. Dari semua perjuangan dan patah hati ini, akhirnya muncul satu pertanyaan besar kan? Jadi, sebenarnya apa sih yang bikin sebuah cinta itu bisa benar-benar bertahan? Apa resepnya supaya cinta itu kuat melewati segala ujian? Nah,
Buya Hamka punya jawabannya. Dan inilah puncaknya, inti dari semua pelajaran di novel ini. Dari semua penderitaan, perjuangan, dan kebijaksanaan yang ada, Buya Hamka seolah-olah merumuskan 4 pilar utama yang menopang sebuah cinta sejati. Sebuah kerangka yang menurut saya relevan kapanpun. Jadi menurut Buya Hamka, cinta yang sejati itu harus punya 4 pilar ini. Nggak bisa cuma salah satu. Pertama, fitrah. Maksudnya cinta itu sesuatu yang alami, anugerah dari Tuhan. Kedua, tantangan. Cinta yang beneran itu pasti akan diuji, pasti ada rintangannya. Ketiga, perjuangan. Nah, untuk melewati tantangan itu, butuh usaha, butuh perjuangan aktif. Nggak bisa pasif aja. Dan yang terakhir, pengorbanan. Cinta itu pasti menuntut kerelaan untuk berkorban, untuk memberi sesuatu demi orang yang kita cintai. Jadi, kalau kita tarik benang merahnya, pelajaran utamanya sebenarnya ini. Sebelum kita sibuk mencari cinta atau menavigasi perjalanan cinta, kita harus fokus dulu ke dalam diri sendiri. Kita harus jadi pribadi yang utuh dan sehat. Sehat badannya, sehat akalnya, sehat nilai-nilainya, dan sehat akhlaknya. Jadi, pertanyaannya mungkin bukan lagi, bagaimana cara menemukan cinta sejati? Tapi, sudah siapkah kita menjadi pribadi yang pantas untuk menjalani sebuah cinta yang mulia? Coba kita renungkan.